Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif. Di sini akan menjelaskan mengenai RUU PDP dalam menjaga data pribadi milik kita. Menurut saya ini sangat penting karena kebocoran data pribadi dapat menimbulkan banyak masalah seperti cyberbullying atau bisa juga pembobolan akun. RUU PDP adalah rancangan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, baik PSE, individu, dan organisasi apapun yang terkait dengan pemrosesan data pribadi milik kita wajibnya mematuhi RUU PDP. Kita sebagai masyarakat tentunya ingin melindungi data pribadi milik kita. Data pribadi menurut RUU PDP pada pasal 1, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Disebutkan dalam pasal 3 ayat 1, data pribadi terdiri atas dua jenis. Ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat spesifik. Selanjutnya, pada pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan data pribadi umum adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Contohnya seperti nomor HP. Dan pada pasal 3 ayat 3 tentang data spesifik yang meliputi informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi seperti tabungan, deposito, dan kartu kredit, serta data lainnya sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Oh iya, ada satu pertanyaan terkait kasus pinjol yang marak terjadi di masyarakat. Contohnya seperti ini. Pertama, kita harus mengetahui dulu apakah pinjol tersebut telah terdaftar di OJK atau belum. Apabila ternyata belum, maka kita bisa melaporkan ke pihak OJK atau PSE agar pinjol tersebut dapat ditindaklanjuti. Karena semua PSE sejenis harusnya terdaftar pada OJK, dan karena menurut peraturan OJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada pasal 2 huruf D menyebutkan bahwa kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen, artinya informasi kita atau data pribadi milik kita, tidak boleh disebarluaskan. Namun pada dasarnya pinjaman tersebut dilakukan oleh kita, maka kita memiliki kewajiban untuk membayarkannya sebagai bentuk prestasi agar tidak dinyatakan wan prestasi atau tidak memenuhi perjanjian. Kita bisa merundingkannya dengan pihak pinjol agar dapat mencari solusi lain. Tapi apabila teror dan penyebaran data masih terus berlanjut, kita bisa laporkan ke pihak kepolisian karena menurut RUU PDP pasal 13, di mana pemilik data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai RUU PDP yang mampu melindungi kita dari teror yang dilakukan suatu institusi atau organisasi, bahkan individu. Karena RUU PDP mencakup aspek-aspek tersebut sebagai bagian dari prosesor atau orang yang memproses data pribadi. Sekian penjelasan saya mengenai RUU PDP. Terima kasih.